Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Senang kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi Bersama di edisi Kamis 28 Oktober 2021. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dari Roma 3 ayat 21 sampai 31. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang setia menuntun kami dan memberikan hari baru hari ini. Dan saat ini dalam kerendahan hati kami membuka hati kami untuk diisi firman Allah. Karena itu sampaikanlah kepada kami Tuhan, dan Roh Kudus memimpin kami. Firman ini kami hidupi dan kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Ya Tuhan, amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Tema kita hari ini, benar karena iman. Dibilang malolo, belana kapatonganan. Siapa yang disebut orang benar? Pandangan manusia secara umum adalah bahwa orang-orang yang hidup sehari-harinya dekat dengan kehidupan agama dan mempraktekkan ritual dan ajaran agama, serta tampak dalam perhidupnya adalah orang benar. Tentu orang yang hidup dalam ritual agama, ibadah dapat menjadi tanda yang mencirikan orang benar. Namun hal-hal itu bukanlah jaminan pasti bahwa mereka adalah sungguh-sungguh orang benar. Isi surat Roma 3 ayat 21 sampai 31 memberi keterangan tentang jemaat di Roma yang masih ada dalam keyakinan bahwa orang benar dijaminkan dengan menaati hukum Taurat. Paulus meluruskan pandangan itu dan dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun dalam kolong langit ini yang benar. Dan orang dibenarkan hanya oleh satu jalan, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Dan hal itu telah nyata melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi hanya satu jalan untuk menjadi orang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang yang beriman kepada Kristus secara benar pastilah mengetahui untuk berbuat baik dan dapat memperlihatkannya dalam berbagai bentuk kehidupan secara benar sesuai ajaran Kristus, Sang Juru Selamat.
menjadi sebuah sukacita bagi kita yang mendapat anugerah kebenaran itu, sehingga kita pantas bermegah sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Satu-satunya yang harus menjadi alasan kita untuk bermegah adalah karena merespon dengan iman kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan yang mengaruniakan waktu, mengaruniakan kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami meyakini karya Kristus. Kami meletakkan kepercayaan kami, keimanan kami pada karya Kristus itu. Sehingga kami tidak mudah digoncang oleh arus-arus duniawi. Kami bermegah karena boleh merespon kasih karunia, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjaminkan kehidupan yang kekal, menjaminkan keselamatan, pengampunan dosa. Kami berdoa perjalanan hidup kami hari ini, berkati kami semua, jemaat-Mu, keluarga kami, tuntun dan kasihi, melewati hidup ini dengan baik, dalam tugas-tugas, dalam pekerjaan, dalam usaha dan pelayanan. Engkaulah ya Tuhan Allah yang memberkati kami semua. Saudara-saudara yang mencari pekerjaan, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa yang menikmati pertambahan usia, pertambahan umur, Tuhan berkati. Bahkan mungkin ada yang sakit, sembuhkan ya Bapa. Dalam hidup mereka diberikan kekuatan-kekuatan, yang berduka hiburkan, yang mengalami kesulitan pergumulan hidup, topang dalam kasih-Mu. Bahkan juga pemerintah kami doakan ditambahkan hikmat, mengayomi kami masyarakat, dan menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini, di setiap daerah-daerah kami. Berkati ya Allah Bapa, bangsa ini, negara ini, menjadi bangsa yang kuat dan kokoh, yang di dalamnya anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan. Inilah doa syukur kami, syafaat kami, permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan bersama pada pagi yang indah ini. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.